kuasa Raja Maha Tinggi, dengan kuasa Raja Maha Tinggi, dengan kuasa Raja Maha Tinggi. Ya, Shalom Soteria, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana dalam acara HDM dan pengurapan ya. Ya, saya harap dan saya ingin mengakhiri jilid 4 ya, dalam tema saya akibatnya dipenuhi Roh Kudus. Ya, saya sudah 1, 2, 3 dan Rabu ini keempat, dan tentu sebetulnya banyak lagi, cuma saya mau mengakhiri mengenai seorang tokoh Rasul Petrus yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat itu adalah orang yang biasa, tidak terpelajar, tetapi penuh Roh Kudus. Ya, yang pertama akibatnya adalah dia memiliki hikmat Roh Kudus. Yang kedua mengenai khotbahnya luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudara, dia memiliki kuasa kesembuhan. Itu karena penuh Roh Kudus. Sekarang saudara, yang keempat, kita lihat saudara. Yang keempat kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 40. Tapi saudara bisa membaca ayat 32 sampai 43 ya. Sana perikop ini berjudul Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Ya. Kesembuhan ilahi sudah ya. Kuasa kesembuhan ini kuasa membangkitkan saudara. Orang yang mati dibangkitkan. Ya. Ini orang yang penuh dengan Roh Kudus, memiliki kuasa seperti ini, saudara-saudara. Tentu ini atas kehendak Tuhan ya, bukan karena kehendak sendiri. Kehendak Tuhan dengan kuasa Tuhan membangkitkan orang yang mati hidup kembali. Dan di sini disebut Dorcas, yang namanya sebetulnya kan Tabita, saudara-saudara. Ya, ayat 40 katakan begini. Kisah Rasul 9 ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Ya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Berlutut dan berdoa. Tapi lihat saudara. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Puji Tuhan ya. Ini coba saudara-saudara perhatikan. Memang pertama kali Petrus berlutut berdoa. Tentu dalam berdoa ini memohon perkenanan Tuhan ya, untuk membangkitkan Tabita yang sudah meninggal. Karena dikenal di kota itu Tabita seorang yang baik ya, seorang yang suka memberi ya. Orang yang suka memberi ini disebut orang yang baik. Itu seperti itu, saudara-saudara, seperti Tabita ini. Dan setelah itu, Petrus, dan tentunya seizin Tuhan, dia membangkitkan Tabita. Coba saudara lihat saja, ini profetik loh saudara-saudara. Dia berkata begini kepada mayat itu, Tabita, bangkitlah. Nah, ya, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkitlah. Kira begitu saudara-saudara. Luar biasa. Ada kuasa untuk membangkitkan orang mati saudara-saudara. Dan ini sejalan dengan apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Kalau saudara membaca di Injil Matius ya, pasal 10 ayat 7 dan 8 itu perintah Tuhan jelas saat itu saudara. Dan tentunya bukan saat itu, tapi setelah itu, setelah Pentakosta itu sampai sekarang, ya Tuhan mengatakan beritakanlah
kerajaan surga sudah dekat. Ini berita Injil, saudara, berita keselamatan, dan Petrus sudah melakukan itu. Dan dia mengatakan dalam ayat-ayat yang dahulu, saudara, ketika dia berhadapan dengan para ahli Taurat, dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama lain. Dan ini saya sampaikan kepada saudara semua, tidak ada nama lain di kolong langit ini, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan manusia. Tidak ada satu nama lain selain Tuhan Yesus Kristus yang olehnya manusia memperoleh keselamatan. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ini memberitakan kabar Injil, kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar kerajaan surga, saudara. Terus ayat 8 dikatakan, sembuhkan orang yang sakit. Kemarin yang ketiga sudah dikatakan ada kuasa kesembuhan, demikian juga di yang keempat ini juga ada yang dikatakan ini, tapi saya tidak bicara, saudara, tentang ini sudah jelas, tetapi adalah membangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Itu perintah Tuhan, dan sampai sekarang apakah bisa? Masih bisa. Saya seperti ini terus terang belum pernah yang seperti ini, tetapi mirip-mirip lah. Ya, mirip-mirip seperti ini, saudara-saudara. Tentu dengan kuasa Roh Kudus, bukan kemampuan sendiri. Gak ada, gak bisa, gak mungkin. Kita bukan Tuhan, saudara, tapi kita memakai nama Tuhan, seizin Tuhan, ya, atau perintah Tuhan, ya, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Itu perintah Tuhan jelas. Itu bukan itu zaman dahulu, zaman sekarang pun juga. Orang yang penuh Roh Kudus, orang sudah mengalami kuasa Pentakosta, ya, Sang Parakletos bekerja atas setiap orang yang dipenuhinya, ya, bangkitkan orang mati. Saudara-saudara, ini saudara-saudara yang mirip-mirip seperti ini. Saya pernah, saudara, ya, beberapa kali ya ada vonis, ya, ada vonis dari medis, saudara-saudara, kalau orang yang sakit itu pasti mati. Begitu, saudara. Juga ada dari hamba Tuhan dengan tim doanya, saudara, mengatakan seorang ini mati, 2 minggu lagi mati. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, ya, juga ada ramalan-ramalan usia berapa pasti mati. Pernah, saudara, tapi saya patahkan semua itu. Baik masih medis itu, ya, tentu dengan seizin Tuhan, baik dengan perkataan dari hamba Tuhan dan tim doa itu, saudara-saudara. Demikian juga ramalan-ramalan itu. Demikian, saudara, pernah, ya, pernah ini, saudara-saudara, keputusan Tuhan, ya, mesti mati. Seperti Raja Hizkia, saudara, melalui Nabi Yesaya, ya, saudara-saudara. Kalau Raja Hizkia itu sakit dan akhirnya pasti mati. Tetapi Raja Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, dan Tuhan mengizinkan hidup 15 tahun lagi, saudara. Dan itu terjadi, ya, terjadi, saudara-saudara. Dan orang yang emboli, yang diputus, mesti Tuhan mengatakan dia mati. Emboli itu ada, saya tahu emboli, ya, emboli. Tapi oleh karena doanya keluarga sendiri, kita dukung, saudara-saudara, kita mohonkan kemurahan Tuhan, ya, hidup sampai detik ini, saudara-saudara. Dan saya mau beri kesaksian, saudara, ya. Ada seorang yang koma, ya, koma di rumah sakit, saudara. Saya tidak tahu komanya sejak kapan. Itu sudah terjadi beberapa belas tahun yang lalu. Saya diundang, yang koma, ada ventilator dan selain selang-selang itu, saudara. Ketika itu, saudara, ada keluarga di sana, ada teman-teman visitor ada di sana, beberapa orang. Ketika saya berdoa, saudara, saya alirkan energi Roh Kudus. Saya pegang ventilatornya saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saya mengatakan begitu, saudara. Dan tiba-tiba orang yang koma ini batuk-batuk lalu sadar, saudara. Ya, sadar, puji Tuhan dia diberi hidup 12 tahun. Nah itu dia dipanggil pulang. Hidup 12 tahun dari saat itu, saudara. Oh puji Tuhan, ini saudara-saudara. Saya ingin setiap orang yang percaya sama memiliki apa yang dimiliki oleh Rasul Petrus. Meskipun orang biasa tidak terpelajar. Jangan menghina orang biasa dan tidak terpelajar, saudara-saudara. Tapi kalau Roh Kudus memenuhinya, mengurapinya, maka itu saudara. HDM dengan pengurapan ini selalu memakai sarana, saudara-saudara, sesuai perintah Tuhan sendiri, yaitu minyak. Ya, minyak ini mungkin saudara sudah bawa, mari dikuduskan minyak ini, saudara. Sebentar saya juga akan berdoa untuk orang yang koma saat ini, orang yang sedang sakit, dan apapun keputusannya, percaya Tuhan itu berkuasa. Kedaulatan ada di tangan Dia. Dan saya akan berdoa untuk semuanya. Mari kita bawa minyak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan minyak ini Tuhan. Demikian juga yang dibawa oleh umatmu di mana saja, baik ada di rumah sakit saat ini atau di rumah. Mereka yang punya minyak Tuhan. Jadi kuduskan supaya Roh Kudus yang bekerja atas minyak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita pakai minyak ini, ya. Kita mengurapkan, saudara, tidak mengulas saja, mengurapkan. Ini, ada yang sakit, saya tidak tahu. Saat ini ada yang koma, saudara. Di mana, di rumah sakit, sakit apa saja. Kuasa Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, engkau yang sakit akan dipulihkan, disembuhkan. Yang koma akan bangun dan sadar kembali. Mari, ya, kita urapkan itu. Saudara urapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit, kalau engkau sakit, mungkin ada yang koma. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan sadar kembali. Dan kalau Tuhan izinkan, engkau dapatkan umur yang panjang, hidup kembali. Dan Tuhan yang akan mengerjakan semuanya. Bukan manusia, tapi Tuhan. Hanya Roh Kudus saja yang memenuhinya. Memenuhimu. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah yang sakit. Apapun sakitnya, jangan pegang sakitnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakitnya disembuhkan. Dan saya tolak itu penyakit semua. Keluar. Segala ramalan-ramalan yang tidak baik saya tolak semua keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata-kata yang tidak benar, yang bukan dari Tuhan, saya tolak semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus bekerja. Tuhan menjamah mereka. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Dan Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Bisnis mereka. Keluarga rumah tangga mereka, pendidikan mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang akan menopang, menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya serahkan semua ini. Biar karya Roh Kudus yang bekerja, berembuslah Roh Kudus. Mari kita nyanyikan. Ku nyanyi, haleluya, haleluya. Sampai berjumpa lagi saudara. Shalom, soteria.